Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Batasan dalam takarir. Nah, ini ya. Apa bedanya subtitle dengan penerjemahan lainnya? Subtitle ini ada batasan-batasan, batasan spasial ya, seperti batasan karakter tuh, itu kan dibatasi. Lalu waktu, ya, karena waktunya harus sesuai dengan ucapannya, nggak boleh sampai kepanjangan, harus diusahakan sebisa mungkin. Nah, ini yang membuat penerjemahan takarir itu menjadi berbeda, dan buat yang belum biasa menerjemahkan subtitle, itu biasanya gatel. Gatelnya gatel gimana? Gatelnya itu biasanya gatel mau menerjemahkan secara semantis apa adanya. Ya nggak bisa. Karena apa? Ini kalau teman-teman lihat ya, ini contoh tampilan pada subtitle edit. Nah, oke, ini saya lihat di sini deh. Nah, ini ya. Saya zoom. Ini tampilan pada subtitle edit. Ada batasan apa aja sih? Pertama, di sini ada batasan durasi. Ya, durasi ini harus sesuai dengan ucapan. Mulainya paling enggak ya. Ini akhirnya lebih sedikit. Masih dibolehkan, tapi mulainya harus bareng. Itu dari durasi. Kemudian line length-nya, panjang barisnya itu harus dibatasi 42 karakter. Ya, kita bisa lihat sini kan, baris pertama 23, baris kedua 21. Lalu ada batas juga kecepatan karakter per second-nya. Ya, itu maksimum di 25 biasanya. Itu maksimum banget. Biasanya 25 itu kalau dia intralingual. Kalau interlingual itu lebih rendah lagi, di 21, di 20. Oke. Lanjutkan. Nah, pertama adalah dari tata letak nih batasannya. Ini nanti PPT-nya akan saya bagikan ya setelah kelas. Jadi tidak perlu menyalin dari PPT. Tapi kalau yang di luar PPT mau ditanyakan silakan. Pertama, keterbatasan itu adalah dari tata letaknya sendiri, tata letaknya takarir atau subtitle itu ya. Pertama, posisi hendaknya di bawah. Dan tidak boleh bertumpukan dengan teks atau telop. Telop itu caption. Bahasa Indonesia caption itu telop. Kalau subtitle takarir. Nah, ini ya contohnya. Teman-teman bisa lihat. Jadi jangan sampai yang ada di situ ya, jangan sampai nih subtitle yang ini itu menutupi teks yang di atasnya nih. Ya, nggak boleh. Makanya kalau biasanya ada teks di sini, subtitlenya dinaikin sedikit ke atas, diusahakan tidak menutupi. Jumlah baris maksimum umumnya 2, ya secara umum. Ada yang 3, ada SDH biasanya. Subtitle yang untuk teman-teman tuli itu biasanya boleh maksimum 3. Ada yang lebih nggak? Ada, yang 4 ada, ya. Itu kalau subtitlenya bilingual, maksimum 4. 2 bahasa sumber, 2 bahasa sasaran. Loh, memang ada yang bilingual, ada kalau teman-teman yang Mandarin. Nah, teman-teman akan menemukan tuh. Karena film-film Mandarin, film-film dari Tiongkok, dari Hong Kong, ya. Orang Tiongkok itu kan bahasanya berbeda-beda, tapi mereka disatukan dengan tulisan. Jadi bisa saja mereka nggak ngerti dialek yang berbeda tersebut, tapi mereka pasti mengerti tulisan. Makanya biasanya film-film Mandarin itu akan ada subtitle bahasa Mandarinnya. Ya, nah jadi kalau ada bilingual nggak ada. Jadi kalau misalnya film-filmnya tersebut ada terjemahan bahasa asingnya juga. Ya, saya pernah beberapa kali menemukan yang seperti itu. Tapi nggak pernah mengerjakan ya, karena saya tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi memungkinkan. Jumlah karakter per baris sekarang umumnya 42. Mentok-mentoknya di 45, teman-teman ya. Nah, ini termasuk spasi dan karakter khusus.
Warna harus warna yang cerah, standarnya putih, bisa juga yang kuning, biru muda, ada juga ya BBC misalnya seperti itu. BBC itu dia untuk membedakan, kalau teman-teman suka nonton BBC gitu, diaktifkan captionnya. Itu untuk beda orang biasanya beda warna ya. Ada yang biru muda, ada yang kuning muda. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu batasan yang kedua, tadi batasan dari tata letak. Batasan yang kedua adalah durasi. Oh ya, kalau tata letak ini kita biasanya penerjemah nggak ikutan ya, kita nggak ngurusin ini. Kecuali kalau teman-teman kerja di production house-nya gitu ya, teman-teman juga yang harus melakukan simulation-nya gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman harus melakukan penata letakan ini ya, harus seperti apa, apakah di bawah, apakah ke atas lagi. Yang terkait dengan penerjemah yang mana? Yang terkait dengan penerjemah adalah ini. Jumlah baris maksimum, jumlah karakter per baris. Ya, ini karakter per baris ya, artinya satu subtitle kalau 2 baris itu bisa sampai 84. Gitu. Batasan yang kedua itu adalah durasi atau timingnya, waktu ya. Ini perlu saya tekankan ya teman-teman, ini standar yang berlaku secara umum, tetapi pedoman setiap klien bisa beda-beda. Ya, jadi misalnya yang Coursera punya pedoman sendiri, Netflix punya pedoman sendiri, NetGeo punya pedoman sendiri. Nah, itu harus diikuti. Ini sebagai gambaran saja ya, secara umum. Durasi satu takarir itu 1 sampai 8 detik. Ada yang 2 sampai 7 detik. Macam-macam ya, tapi biasanya nggak lebih dari 8 detik. Bahkan ada yang boleh kurang dari 1 detik kok. Ada yang boleh, yaitu 5/6 detik. Bayangkan, itu 5/6 detik untuk durasi minimum pada subtitle-nya. Ada yang seperti itu. Jarak antar takarir ya, intervalnya itu minimum 2 frame. Nah, ini kalau frame rate-nya 25 frame per second, maka 2 frame itu kurang lebih harus ada 80 milisecond jaraknya. Jarak ini untuk apa? Jarak ini untuk kenyamanan orang baca. Nah, kalau yang udah pernah pakai iGSub nggak punya nih pengaturan untuk jarak antar subtitle-nya ya, antar takarir itu nggak ada. Jadi bisa benar-benar sampai mepet. Nah, jadi kalau sudah mulai masuk ke yang profesional ya, artinya udah mulai untuk mulai kerjanya, untuk mulai industri gitu ya, bikin takarirnya untuk industri, teman-teman, bukan untuk kalangan internal, perlu beralih lah, jangan pakai iGSub. Tapi iGSub itu kelebihannya adalah dia ada banyak fitur yang bisa kita pakai. Ya, seru juga pakai iGSub. Saya juga pakai iGSub. Tapi ketika dibutuhkan ada jarak antar takarir, mau nggak mau saya nggak pakai iGSub. Meskipun pemakaiannya menurut saya cukup mudah. Nah, ini ada jarak ini ya. Wah Pak, kok ribet ya? Ternyata kita ada jarak antar takarirnya segala harus diatur gitu. Ya memang seperti itu, mau tidak mau. Apakah kita mengatur ini semua? Tergantung dari klien, ya. Kalau dulu tidak. Kalau dulu seringnya adalah ya awal-awal 2000-an gitu, atau bahkan sebelum 2000-an, ya kita cuma dapat naskah, kita cuma dapat teks bahasa sumber, ya tinggal kita terjemahkan teks bahasa sumbernya, dan kita tidak perlu melakukan spotting. Ya, kita nggak perlu menyesuaikan lagi, nggak perlu mengadjust lagi, karena nanti ada orang yang fungsinya melakukan itu ya, karena menggunakan alat khusus kalau zaman dulu. Nah, sekarang sudah digital, pada banyak production house, pada banyak klien, kita juga yang harus melakukan, menyesuaikan.
Kenapa? Kalau nggak kita sesuaikan nanti nggak sesuai nih. Karena kan sebelumnya misalnya ya start time end time-nya ini sebelumnya pakai bahasa Inggris. Ini bisa lihat di contohnya ya. Ini dari nomor 4 ke bawah itu kan masih bahasa sumbernya. Aslinya masih seperti itu, masih bahasa Inggris. Nah, mungkin aja ketika kita buat bahasa Indonesia, waduh bahasa Indonesia panjang nih. Nggak mungkin jadi satu subtitle, harus dibagi 2. Ya otomatis kita harus ngatur timingnya. Dan itu akan ngaruh ke bawah-bawahnya juga. Seperti itu. Ya. Jadi 2 frame atau 12 frame. Atau lebih ya, lebih dari 12 frame, bukan 12 frame doang. Minim ya. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah yang ketiga nih. Jadi kalau ada jarak antar takarir yang hanya 3-11 frame, hendaknya dibuat menjadi 2 frame saja. Contohnya bagaimana? Oke, contohnya adalah nah ini. Ya. Contohnya di sini kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini waveform ya. Waveform ini adalah gelombang suara dari audionya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih bahwa yang warna hijau nih ya, yang ayo coba dulu agar Anda paham. Itu kan orangnya mulai ngomongnya di sini ya, mulai ada gelombang suaranya dan berakhirnya di sini. Nah, ini yang saya kasih merah. Tetapi di sini saya extend sampai ke sini. Kenapa? Karena jaraknya itu masih kurang dari 12 frame. Ya, kalau jaraknya lebih dari 12 frame nggak perlu. Karena masih kurang dari 12 frame, makanya subtitle-nya ditarik sampai ke batas merah ini. Nah, jarak antara batas merah dengan batas hijau atau subtitle yang baru itu 2 frame. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini durasi tadi ya. Nah, karir itu harus bermula saat dialog dimulai dengan toleransi 1-2 frame masih dibolehkan. Sebaiknya berakhir saat sudah tidak ada perkataan lagi sebaiknya. Tapi kayak tadi saya contoh karena aturan yang nomor 3 mau nggak mau dilebihkan. Jika out time ya, end time lah ya, bukan out time kalau kita pakai subtitle edit. Jika end time melampaui 12 frame dari akhir audio, lebih baik takarirnya dipenggal menjadi 2 takarir ya, jadi bersambung gitu. Contohnya gimana sih yang bersambung? Contohnya adalah yang nomor 6 dan nomor 7. Ya, nomor 9, nomor 10 itu juga bersambung takarirnya karena belum selesai satu kalimat. Gitu ya. Ini durasi takarir. Ada yang mau ditanyakan dulu sementara? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Oh, kemudian ada juga nih karakter per second. Ini belum dimasukkan ya. Karakter per second ini adalah kecepatan baca ya. Untuk orang dewasa maksimumnya itu di 25 karakter per second. Sekali lagi 25 CPS itu karakter per second itu adalah biasanya pada yang takarir satu bahasa. Yang intralingual. Kalau interlingual untuk orang dewasa itu di 21 maksimumnya. Untuk anak-anak lebih rendah lagi, bisa di 17. Bahkan di Netflix itu kalau nggak salah di 12 sampai 15 untuk tayangan anak-anak. Ya. Kenapa? Ya karena semakin kecil kan, semakin anak-anak dia semakin lambat ya kecepatan bacanya.
Nah, jadi ketika kita memperhatikan durasi nih, panjangnya berapa panjang, kita juga harus lihat nih karakter per second-nya. Kayak ini kan masih aman ya, masih 11 gitu, masih bagus. Kemudian, batasan apa lagi? Penggunaan tanda baca. Nah, ini yang sering kali saya menemukan orang lupa nih, yang masih baru-baru mulai membuat subtitle. Ini jangan lupa, subtitle itu dia representasi dialog, tapi dalam bentuk tulis. Supaya orang nggak bingung pas baca, harus jelas awal kalimat baru mana, akhir kalimat mana. Makanya awal kalimat jangan lupa pakai huruf kapital. Ini seringkali saya temukan lupa. Awal kalimat pakai huruf kecil. Memang segimana pentingnya sih? Segimana pentingnya itu, teman-teman bisa lihat contoh baris 6 dan 7 nih, subtitle 6 dan 7. Ya. Di subtitle 6 dan 7 ini kita bisa lihat dengan jelas. Ini awal kalimat, kalimatnya belum selesai. Berlanjut ke bawah. Baru selesainya di sini. Makanya N-nya tidak pakai huruf besar. Menandakan, oh ini ternyata lanjutan dari yang sebelumnya. Gitu. Lanjut. Apabila percakapan berlanjut panjang setelah baris terakhir, penggal mengikuti aturan pemenggalan. Ini contohnya, ya, dipenggal aja. Oh Pak, saya suka lihat tuh ada yang pakai elipsis, pakai titik 3. Kalau dipotong seperti ini, kenapa ini nggak ada? Yang pakai titik 3 itu masih era TV zaman dulu. Sekarang ya kalau pedomannya menyuruh kita seperti itu, kita ikuti. Tapi kalau di pedomannya nggak ada, jangan. Ya, kenapa? Karena standar sekarang elipsis itu hanya digunakan jika pertama ujaran disela oleh suara lain atau ujaran lain. Jadi misalnya ada tokoh A ngomong, kalimatnya belum selesai, tahu-tahu dipotong sama tokoh B. Nah itu pakai titik 3. Gitu. Ya. Atau dia ngomong dengan nada yang gantung, kalimatnya kayak belum selesai. Itu pakai titik 3 juga, pakai elipsis. Kalau enggak usah. Jika percakapan sudah berakhir, subtitle atau takarir harus ditandai dengan tanda final, bisa titik, tanda seru, atau tanda tanya. Dalam pergantian dialog, penerjemah menggunakan tanda hubung. Nah ini kalau pergantian dialognya dalam satu subtitle ya, dalam satu takarir. Kalau berbeda nggak perlu. Beda lagi kalau teman-teman SDH. SDH itu kita biasanya menggunakan tanda kurung. Tanda kurung apa? Biasanya ada 2 jenis tanda kurung yang digunakan. Ada yang kurung siku. Kurung siku ini biasanya buat nama yang bicara. Ada kurung biasa. Kurung biasa ini biasanya buat suara latar. Oh, suara juga ya? Iya, buat yang SDH. Kenapa? Karena ini kan buat teman-teman yang tuli atau memiliki masalah pendengaran. Jadi supaya dia bisa lebih menikmati, oh ada suara ini loh, ya ketika nonton. Jadi dia bisa lebih menghayati nontonnya. Gitu. Untuk ujaran yang off screen gunakan cetak miring. Maksudnya off screen gimana? Ya narator misalnya itu kan selalu off screen ya, dia ngomong tapi nggak ada suaranya, itu bisa dicetak miring. Atau kalau di Netflix itu kalau misalnya suara dari televisi, dari telepon itu dicetak miring juga. Ini harus kita pahami dan kita ikuti tanda baca ini. Nah, aturan pemenggalan atau segmentasi ya. Segmenting. Idealnya takarir itu dibuat dalam 2 baris untuk kenyamanan. Ya, ini yang saya pahami. Tapi ternyata banyak lain yang meminta diutamakan 1 baris. Maksudnya pasti hendaknya dibuat dalam 2 baris. Jadi sebenarnya ya idealnya
Kalau misalnya takarirnya itu ada misalnya kan batasan per baris itu 42 ya. Ada 42 karakter. Misalnya satu baris itu atau satu subtitle itu cuma 42. Ya. Sebenarnya akan lebih enak kalau subtitlenya itu ada di bawah, pendek. Misalnya 21 misalnya sama gitu, atas bawah 21. Itu lebih ideal. Kenapa? Karena ketika orang nonton, dia cuma lihat di situ aja, nggak perlu matanya berjalan dari kiri ke kanan, melirik dari kiri ke kanan. Jadi dia dengan sekali lihat, dia udah bisa melihat adegannya, melihat subtitlenya juga. Ya. Tapi banyak klien yang meminta diutamakan tetap satu baris diutamakan kalau bisa. Jadi kalau bisa 42 itu satu baris ya satu baris. Tidak perlu lebih dari satu baris. Oke, pemenggalan dua baris harus memperhatikan kepaduan unit linguistik. Maksudnya gimana? Kepaduan unit linguistik. Misalnya saya kasih contoh deh di sini ya. Ada kalimat nih. Teksnya warna biru aja biar kelihatan. Oke, ini adalah contoh pemenggalan terhadap takarir. Nah, misalnya nih dipotongnya di sini, ya, dibandingkan dengan ini adalah contoh pemenggalan terhadap takarir. Titik. Nah, di antara dua ini menurut teman-teman lebih enak dibaca yang mana? Tahu nggak pendapatnya? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah ya. Yang bawah? Sama semua kah? Ya, benar. Yang bawah lebih enak kan ya? Bacanya kayak nggak gantung gitu. Kenapa? Karena kata depan sama objeknya itu satu kesatuan. Nggak enak kalau dipisah, kecuali memang kita terpaksa banget harus misah. Ya, terpaksa banget gimana? Kalau nggak dipisah di situ, takarirnya atau subtitlenya harus dijadiin dua. Karena karakternya jadi berlebih. Nah, itu mau nggak mau. Karena lebih baik satu kalimat menjadi satu subtitle. Pemenggalan hendaknya dibuat selaras. Selaras itu bagaimana? Nah, sebaiknya dibuat sekotak mungkin. Ya, nggak. Kalau yang atas ini kan nggak selaras ya. Masa bawahnya cuma satu gini? Gitu. Jadi pakemnya adalah takarir itu atau subtitle itu dibuat bentuknya itu kotak. Ya, diusahakan. Atau nggak terlalu banyak deh. Ya. Salah satu barisnya itu panjangnya hendaknya tidak boleh kurang dari 50% baris yang lain. Maksudnya bagaimana? Ya, itu idealnya ya, idealnya. Cuma seringkali kita sulit menemukan keidealan tersebut. Maksudnya kalau baris pertamanya udah 42, baris bawahnya jangan cuma 8. Ya, itu harus kita buat misalnya 42 tambah 8 berapa? 50 gitu. Kalau bisa mah 25. Kalau nggak bisa gimana? Nggak bisa ya atas misalnya 30, bawahnya 20, itu masih boleh. Gitu. Tapi yang utama adalah yang poin kedua. Jangan sampai mengorbankan kepaduan unit linguistik. Jika akan dibuat menjadi dua takarir,
usahakan pemisahan dilakukan pada tanda baca, misalnya pada koma. Ya. Jika nggak mungkin, nggak ada koma di situ, perhatikan keterbacaan. Maksudnya gimana? Jangan sampai seperti ini. Ya, jangan sampai contoh yang atas ini nih. Di penggalnya di takarirnya masuk ke subtitle yang kedua, jangan. Oke, kita kasih contoh deh. Clear dulu, clear. Oh, nanti contohnya setelah yang ini. Nah, ada beberapa aspek yang harus ditaatai oleh subtitler. Ya, panjang baris pertama dan kedua harus selaras, sudah saya sampaikan. Kemunculan harus sama. Ya, oh ini udah dijelaskan lah ya tadi. Nah, ini contoh deh, langsung. Oke, mana yang lebih baik? Atas atau bawah? Bawah. Bawah, ya. Kenapa? Bentuknya lebih selaras daripada yang atas. Kedua, konjungsi dan ini sebaiknya digabungkan dengan yang bawah. Ya, jadi jangan sampai deh ada kalau subtitlenya ada 2 baris, ada 1 baris cuma 1 kata doang. Itu harus dihindari. Oke. Ya, berikutnya. Mana yang lebih baik? Yang atas apa bawah? Yang bawah Bawah. Yang bawah. Kenapa? namanya jadi digabung kalau yang bawah. Nah, namanya digabung. Walaupun yang atas ini kan kotak banget nih bentuknya, ya, selaras banget. Tapi mengorbankan kesatuan unit linguistik. Masa nama dipisah sih? Orang kan bacanya jadi nggak enak. Ya kan, saat David, itu kan orang ngomong pasti dia ada berhenti nafas dulu sedikit nih, baru nyambung, ada jeda dulu. Saya menyaksikan sendiri saat David Copperfield terbang tanpa alat bantu itu kan nggak enak. Ya, lebih baik yang seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, ini dipenggal menjadi 2 subtitle ya. Jadi ini subtitle pertama, kedua. Ini subtitle pertama, ini kedua. Yang mana yang lebih enak dibaca? Yang bawah. Gimana? Ini subtitlenya ada 2 nih. Bawah. Masih yang bawah ya? Ya, betul. Oke. Jadi, kalau seandainya mau kita penggal, jangan seperti ini. Kalau bisa dipenggal 1 kalimat aja, ya. Ini biasanya karena orangnya ngomongnya cepat gitu, sehingga wah nih nanggung gitu kan ya. Jadi bisa sebanyak inilah dia membuat subtitlenya karena nanggung. Ya jangan nanggung, nggak apa-apa, dipotong aja di garasi. Tinggal disesuaikan lagi pada timingnya, timecode-nya nanti disesuaikan lagi. Jadi seringkali supaya tidak mengorbankan timecode, ada yang seperti ini, jangan. Ini praktik yang tidak tepat dalam membuat sebuah subtitle. Nah, ada yang namanya pedoman. Nah, ini contoh pedoman, ya, style guide. Ini contoh pada TED Style. Ya, jadi ada yang seperti ini, informal over formal, ini harus kita pahami nih. Modern over traditional, personal over generic, global over regional, idiomsnya seperti apa diatur. Ini contoh lain dari Amara. Ya. Subtitle length segini, minimum duration at least. Nah, ini kurang dari 1 detik nih ya.
Maksimumnya 7. Ya, split subtitles longer than 7 seconds. Reading speed shouldn't exceed 21 characters per second. Ya, yang tadi saya bilang 21. Sounds. Nah, ini kalau SDH, sounds sama music ada aturannya nih. Ya, harus describe meaningful sounds that are relevant to the plot. Jadi yang harus kita, kadang kan ada banyak suara latar ya. Masa semuanya kita masukin? Jangan. Justru membingungkan. Masukkanlah salah satu yang paling relevan ke plot ceritanya. Misalnya gimana? Ya, misalnya film action. Si jagoannya lagi on cam gitu. Terus terdengar suara tembakan, rentetan. Tembakannya nggak kelihatan, tembakannya off cam. Nah, itu kan ngaruh ke plot ya. Karena kan aneh kan kalau orang yang tuli, dia nonton gitu, dia nggak tahu ada suara tembakan, tahu-tahu penjahatnya lompat menghindari tembakan itu. Itu pasti dia kaget. Kok tahu-tahu lompat? Tapi kalau misalnya ada sebelumnya gunshots ya atau suara tembakan gitu, dia jadi oh ada suara tembakan, habis itu dia lompat karena ada suara tembakan. Karena berpengaruh ke plotnya ya, ke ceritanya. Oke, nah ini lain-lainnya ya. Speaker identification. Nah kalau Amara dia disamakan ya, buat suara dengan buat nama. Ada yang buat nama pakai kurung siku. Ya dan lain-lainnya. Intinya teman-teman kalau ada guideline, ada pedoman, ikutilah pedoman tersebut.